Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bunda Tias dalam segmen Bahas Bahasa. Hari ini Bunda Tias akan menjelaskan mengenai teks resensi. Sebelumnya kalian udah pernah tahu belum teks resensi itu apa? Pernah ya? Apalagi buat kalian nih yang suka baca novel atau yang sering cerita ke temennya tentang suatu hal baru. Contohnya, Nicole dan Fasya. Ceritanya, Nicole baru saja makan di Miamin yang di Kota Baru. Terus, dia ketemu lah sama Fasya. Dia cerita nih, Sya, wah, kamu harus nyobain nih Miamin yang di Kota Baru. Ah, kenapa gitu? Iya, soalnya di sana tuh ya, Miamin yang enaknya beda lah sama Miamin biasanya. Dari mie-nya yang teksturnya enak, lembut, terus baksonya juga yang kekenyalannya pas, kuahnya Sya itu seger banget, terus bumbunya juga nggak yang terlalu kuat, nggak juga yang kayak kekurangan bumbu, pokoknya semuanya tuh pas. Itu aku rekomendasiin banget lah buat kamu biar makan mie yamin di sana, apalagi kalau kamu suka yamin, ya kan? Nah, yang dilakukan Nicole itu adalah salah satu teks resensi. Dan mau Fasya itu tertarik atau enggak, dan akhirnya makan di sana atau enggak, itu terserah Fasya. Tapi, memang tujuan teks resensi itu bukan yang memaksa, tapi memberikan pertimbangan. Nanti deh, Bunda akan jelaskan lebih dalam. Oke, siap semuanya? Nah, kompetensi dasar dalam pertemuan ini adalah kita akan belajar mengenai struktur dan pengertian. Mengenai teks ulasan. Nah, teks ulasan tuh sama aja kayak teks resensi. Ulasan dan resensi sama. Jadi jangan bingung ya. Kemudian tujuan pembelajarannya untuk menggali struktur dan tentang itu ya, struktur dan kaidah kebahasaan. Bunda bisa lanjut. Bismillah. Diskusi itu bukan persoalan siapa yang menang dan kalah, pintar atau bodoh, melainkan siapa yang bisa mendekatkan pada pemikiran yang baru. Wah, keren ya. Nah, tebak Pancasila nih, biar PPK-nya keluar. Ya, langsung cepat. Sila keberapa? Oke, sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, oke ya. Sekilas intermezzonya. Nah, kemudian simaklah video berikut. Bunda punya video nih. Tapi sekilas aja Bunda kasih taunya ya. Ada yang tahu ini siapa? Sudah. Ada yang pernah lihat di YouTube? Nah, ini ada sophiamega.com. Halo, saya Sofia Mega, blogger dari sophiamega.com. Kembali lagi ke review buku di Buka Buku. Bedanya dengan pilih satu buku adalah aku nggak ngasih pilihan dari 3 buku, terus kalian harus milih satu buku seperti yang aku lakukan di polling biasanya di Instagram. Jadi di Buka Buku ini aku pengen lebih produktif aja untuk nge-review buku apapun yang pengen aku review, yang emang barusan aku baca, jadi nggak perlu dibandingkan, terus kalian milih salah satu gitu. Oke, nah itu adalah salah satu contoh review buku. Nah, review buku ini sering disebut dengan teks resensi. Nanti kalau kalian kepo nih sama yang penjelasannya Sophia Mega, kalian bisa cari sendiri di YouTube. Nah, Sophia Mega ini dia sering merekomendasikan buku-buku yang bagi dia yang dia udah selesai baca, terus bagi dia itu menarik banget untuk kalian baca juga. Itu bagus sih menurut Bunda. Bunda rekomendasikan juga buat kalian untuk nonton YouTube-nya. Nah, yang barusan Bunda lakukan ini, Bunda juga melakukan resensi terhadap Sophia Mega. Nah, jadi apa itu teks resensi? Nah, nih Bunda udah merahin ya. Teks resensi atau disebut juga dengan ulasan adalah teks yang berisi pandangan atau penilaian atau review terhadap suatu karya. Contoh karyanya ada buku, novel, film, atau karya sastra. Di saat mengulas sebuah karya, kita harus bersikap kritis agar berkontribusi terhadap kemajuan karya yang diulas. Nah, bedanya resensi dengan persuasi itu berbeda. Jadi, kalau resensi itu, dia kan sama-sama nih. Kalau resensi itu biasanya dia udah menikmati karya itu duluan. Nah, resensi ini emang identik dengan buku.
atau bacaan. Karena kalau misalnya kayak yang Bunda tadi contohnya tentang Nicole mengenai Miamin, itu orang lebih kenalnya tuh apa ya, review kali ya, review atau merekomendasikan sesuatu. Kalau resensi tuh identiknya dengan karya sastra kayak buku, novel, film, dan lain-lain. Nah, ada hal yang sangat membedakan di resensi, teks resensi dengan teks persuasif. Kalau teks resensi, dia sudah menikmati karyanya sebelumnya, artinya dia udah baca bukunya itu, terus dia akan menyampaikan ke orang lain, dia akan ada unsur mengajak, tapi dia tidak memaksa seseorang itu untuk mau atau enggak dengan yang telah dia sampaikan. Contohnya, kayak yang tadi Nicole, dia membahas tentang Miamin. Dia tidak memaksa Fasya untuk makan Miaminnya atau mengajak Fasya untuk ikut dengannya makan Miamin. Tapi Nicole memberikan ulasan atau review tentang si Yamin itu. Jadi dia nyeritain tuh tekstur mie-nya dan segala macam, kelebihannya apa, kekurangannya misalnya dia nyebutin, tapi harganya mahal Sya di sana. Nah, akhirnya dari ulasan-ulasan itu, dari resensi yang diberikan, Nicole memberikan pertimbangan kepada Fasya untuk dia akhirnya beli atau enggak. Nah, itu masuk ke tujuan teks resensi, menunjukkan sudut pandang atau keberpihakan penulis terhadap suatu hal atau karya sementara. Nah, jadi resensi ini tujuannya dia memberikan ulasan yang nantinya menjadi bahan pertimbangan terhadap suatu hal gitu ya. Tapi pertimbangan itu pasti kelihatan nih si penulis itu berpihak kemana gitu ya. Jadi dia lebih condong kalau dia merekomendasikan pasti lebih banyak hal positifnya kan. Nah kalau udah di tahap itu berarti dia sudah tahap meresensi kayak gitu ya. Jadi ketika ditanya perbedaannya dengan teks persuasi, kalian nggak bingung lagi. Jadi pokoknya kalau persuasi mah beda. Kalau persuasi dia ada tujuan terselubung. Apa itu tujuan terselubungnya? Gimana caranya dengan kata-kata dia yang seperti bentuk ulasan, dia membuat si seorang yang mendengar itu harus mau nih gitu. Contohnya menawarkan Miamin itu. Nah, si Nicole ini sebenarnya misalnya dia adalah udah kong kali kong nih sama penjual Yamin atau sering disebutnya endorse gitu ya kalau misalnya di bahasa sosial medianya. Nah, si Nicole ini karena udah di endorse, dia gimana caranya dan udah dibayar, dia gimana caranya dia mengulas entah dia itu suka atau enggak dengan Miaminnya, bagaimana caranya dia bisa ngajak Fasya untuk bisa datang ke Miaminnya. Itu persuasi. Kalau resensi dia nggak ada kepentingannya gitu loh. Jadi dia pengen aja untuk mengulas si suatu karya sastra itu, suatu buku itu gitu tanpa ada kepentingan apapun, tanpa di endorse atau apapun. Gitu ya bedanya. Bunda harap kalian ngerti. Lanjut. Nah, kita masuk ke struktur dari teks resensi. Ingat saja OTER, itu singkatan. Yang pertama orientasi, yang kedua tafsiran, E-nya adalah evaluasi, dan R-nya adalah rangkuman. Nah, apa pengertiannya dari semuanya? Mari kita lihat. Ingat ya tadi OTER ya. Di orientasi, yaitu informasi umum tentang sebuah karya. Nah, orientasi ini kalau kalian lihat di review dari sebuah buku, biasanya dia ada identitas buku. Contoh, judul, penerbit, pengarang, jumlah halaman, dan lain-lain. Nah, lanjut ke tafsiran. Nah, tafsiran ini berisi sinopsis. Jadi, tafsiran sama dengan sinopsis atau isi cerita atau alur. Kemudian lanjut ke E-nya adalah evaluasi. Nah, di evaluasi ini sang pengulas atau peresensi dia mengutarakan kelebihan dan kekurangan. Sebenarnya ini untuk membuat adil aja atau stabil ya. Jadi kalau ada kelebihannya pasti nggak semuanya kelebihan semua. Jadi pasti ada kekurangannya dari suatu karya itu. Jadi dia jabarin nih. Nah, orang yang meresensinya bagus, dia pasti kritis banget di bagian ini. Jadi dia nggak cuma mengatakan buku ini bagus, buku ini menarik,
atau kekurangannya buku ini sangat membosankan dan lain-lain. Seharusnya kalau dia sudah masuk ke tahap resensi, dia udah lebih dalam dari itu, lebih kritis dari itu. Contohnya, dia menyatakan kelebihan. Buku Toto-chan itu menjelaskan tentang perjuangan seorang guru yang bisa memahami sang anak yang suka duduk di jendela. Nah, ini tergambar dari pengalaman pada zaman itu memang guru sangat menggunakan gaya belajar yang sangat konvensional atau yang penting ngajar dan yang penting menulis di papan tulis tanpa melihat keadaan murid-muridnya. Nah, pokoknya disambung-sambungin dengan zaman tahun itu, atau secara psikologis, atau secara hukum, atau secara sosial, dan lain-lain. Nah, kalau udah masuk ke dalam ranah itu, berarti dia udah dalam, dia udah kritis, gitu ya. Nah, kemudian di rangkuman, yaitu simpulan hasil karya yang diulas berisi tentang layak atau tidaknya sebuah karya untuk dinikmati. Nah, ini yang maksud Bunda tadi, dia akan pada akhirnya setelah dia meresensi itu akan timbul keberpihakan penulis. Apakah dia akan merekomendasikan atau tidak? Apakah dia akan mengatakan layak atau tidaknya sebuah karya ini? Nah, itu masuk ke rangkuman. Gitu ya. Ingat, jadi struktur dari teks resensi adalah author, kemudian pengertian dari teks resensi tadi apa? Pandangan atau ulasan terhadap suatu karya, namun bermaksud untuk membuat apa tadi? Pertimbangan. Nah, kata kuncinya pertimbangan sih. Pertimbangan kepada para pendengar atau pembaca resensinya dia. Kayak gitu ya. Nah, untuk pertemuan hari ini segmennya sampai segini dulu. Nanti kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk dicatat ya. Tetap semangat di PJJ ini atau pembelajaran jarak jauh. Semoga kalian mengerti apa yang Bunda sampaikan, dan kalau bisa kalian tidak puas sampai di sini, jadi bisa mencari lebih dalam dari literatur yang lain, dari internet, dari buku, dan yang lain sebagainya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.